karena kita sekarang lagi Persib Bandung sekarang lagi mengejar defisit gol tersebut, apakah skema yang sama nih dengan menempatkan 3 striker langsung akan dilakukan PN Hodak pada menit pertama atau seperti apa menurut Kang Opik? Kalau tipe Bojan Hodak tidak sepertinya ya, tidak akan langsung memasang 3 striker dari menit awal. Mungkin itu akan dilakukan jika memang sudah memasuki menit 65 atau 60 tapi Persib masih dalam keadaan tertinggal, itu bisa jadi dilakukan. Tapi dari awal sepertinya memang masih akan memasang 1 striker saja. Kalaupun misalnya ada Baros juga, tapi dimainkannya lebih ke sebagai penyerang sayap. Tetap dengan skema satu ya. Dulu ya. Karena memang yang jadi persoalannya bukan jumlah strikernya, tapi kreativitas dan bisa tidak peluang yang didapatkan jadi gol lah itu. Yang jadi persoalan di Persib. Halo Bapak Liga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya Rina Sukmawati yang akan membahas preview pertandingan leg kedua babak 16 besar AFC Champions League atau ACL 2025-2026 antara Persib Bandung versus Ratchaburi FC yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada hari Rabu 18 Februari 2026. Nah, kalau udah ngoper, tentunya saya nggak sendirian. Di studio sudah bersama saya ada Kang Opik. Halo Tribuners, Boboto. Welcome back Kang Opik. Ya, akhirnya kita sudah memasuki leg kedua ya. Setelah leg pertama ternyata cukup mengecewakan dan juga cukup bikin murang-maring kayaknya Boboto. Setelahnya karena tidak sesuai ekspektasi ya, bahwa ekspektasinya bisa mengamankan poin mengamankan agregat selisih gol sebanyak mungkin ya agar bisa lebih tenang di leg kedua, tapi ternyata kemarin kita kalah 0-3. Iya betul. Kalah telak dan Persib Bandung bisa dibilang diacak-acak ya, diacak-acak dari segala lini oleh Ratchaburi FC para pemainnya, dan harus kerja ekstra keras ya saat nanti menjawab Ratchaburi FC di leg kedua. Nah, melihat kekalahan kemarin 0-3 di Thailand, menurut Kang Opik nih apa sih sebenarnya hal fatal yang membuat Persib Bandung bisa sampai diobok-obok gitu, khususnya bahkan dari lini tengah sampai lini belakang ya, tidak ada bisa dibilang benteng stop yang di tengah ini juga tidak seperti biasanya di tengah bisa teratasi, bisa solid gitu ya. Ternyata sampai belakang itu seperti apa? Ya, memang kemarin yang paling kelihatan itu kelemahan Persibnya ada di lini tengah. Ketika ada serangan cepat, ada transisi cepat dari Ratchaburi, lini tengah Persib tidak bisa membentengi lini pertahanan. Jadi si second line-nya Ratchaburi itu bisa langsung berhadapan dengan malah kan dengan kiper gitu ya, tidak lagi dengan back Persib tapi juga langsung dengan kiper. Seperti misalnya gol pertama itu si Tana kan sudah tidak terjaga itu karena memang ada sodoran bola ketika Tana masuk dari lini kedua, dia tidak terjaga, bebas bisa mengarahkan bola kemana saja karena tinggal berhadapan dengan Teja Pakualam. Begitu juga dengan gol ketiga ya, ketika ada serangan cepat juga, Tana lolos dan bisa langsung menendang ke gawang Teja Pakualam dan gol gitu. Jadi memang kelemahannya kemarin kelihatannya di lini tengah. Jadi ketika ada serangan balik cepat, ada serangan balik itu banyak yang out of possession lah gitu ya. Misalnya Tom Haye memang sudah ada di depan, tapi Eliano dan Lucho ini telat untuk mengcover gelandang bertahan, posisi gelandang bertahan. Jadi ada banyak pemain yang langsung berhadapan dengan back seperti Federico Barba atau Patricio Masisardi, dan itu membuat lini belakang Persib kesulitan karena tidak ada filter lah di lini tengahnya gitu. Selain lini belakang kesulitan, yang lini depan juga kesulitan sekali itu ya. Jadi PR kesekian kali ya bagi Bojan Hodak. Padahal sudah ada Andre Ujung sudah dicoba, terus babak pertama dimasukin Sergio Castel, di babak kedua, di akhir-akhir babak kedua juga Ramon Tanque dimasukkan juga, tapi memang belum nggak bisa mencetak gol lah gitu ya. Ada beberapa peluang, tapi yang saya catat Baros mungkin yang ada beberapa peluang yang sundulan, tendangan itu, tapi di babak pertama dominan di babak pertama. Ketika di babak kedua hampir jarang Persib mencetak peluang gitu, karena memang
permainan dikuasai oleh Ratchaburi. Ketika babak pertama Persib punya banyak peluang tapi digagalkan oleh kiper Scampon yang bermain bagus juga waktu di leg pertama itu. Iya, dan ada 2 pemain tadi seperti yang disebutkan, salah satunya adalah Kurzawa lalu juga Sergio Castel. Nah, bagaimana Kang Opik menilai debut 2 pemain ini walaupun di menit-menit menuju akhir pertandingan ya, tapi secara permainan seperti apa? Castel lumayan agak lama ya diberi kesempatan bermain, punya peluang juga untuk menembak ke arah gawang. Termasuk yang tabrakan Ya, kepala termasuk sama sama Barros. William Barros ya. Harusnya sama Barros, kalau sama Barros tuh kayaknya bisa ada peluang untuk gol lah gitu. Cuma karena memang ini jadi bolanya melambung. Nyetel lah ya. Nyetel. Sementara Kurzawa masih kurang sepertinya. Apalagi gol ketiga itu karena Kurzawa telat turun juga kan. Telat turun juga karena dia sudah naik. Jadi ada Barba harus mengcover back kiri dan akhirnya si Tana tidak terjaga masuk dari lini kedua. Jadi memang masih belum terlihatan menyatu, belum terlihat padu. Ya ini butuh waktu dan bagaimana nanti Bojan Hodak supaya bisa lebih menyatukan permainan Castel dan Kurzawa di sistem yang dia inginkan gitu. Oke, nah selain itu juga transisi cepat pemain Ratchaburi FC yang saya saat nonton juga kayak kok ini energinya nggak habis-habis sampai menit terakhir masih sanggup mereka ke depan dan lari lagi ke belakang. Nah sebenarnya ini adalah skema permainan yang sebenarnya sering sekali terjadi juga di Persib Bandung di liga domestik ya. Tapi kenapa saat berhadapan di Asia dengan skema permainan yang sama, Persib Bandung justru kewalahan nih menurut Kang Opik, apa faktornya? Faktornya mungkin lebih ke kualitas permainan dan pemainnya ya gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia sudah keukur lah mungkin oleh Persib seperti ini. Sementara untuk di tingkat Asia mungkin pernah ketemu tapi banyak perubahan kan di Ratchaburi. Misalnya ketika pramusim pemain Persib sudah bertemu bermain imbang 2 sama tapi pemainnya kan bukan yang sekarang banyak turun gitu ya. Sementara sekarang ada banyak pemain baru yang ini mungkin bukan tidak diantisipasi, mungkin sudah diantisipasi oleh Bojan Hodak, oleh Persib. Cuma ya itu tadi ada miss di lini tengah, terus kemudian juga istilahnya peluang pertama Ratchaburi bisa langsung jadi gol itu kan bikin mental Persib mau tidak mau kena juga ya. Dan juga kartu kuning di awal-awal ya. Kartu kuning di awal-awal juga ada beberapa pemain yang kena kartu kuning di awal-awal. Nah itu membuat mental Persib agak kena juga lah. Ditambah lagi punya beberapa peluang tapi nggak gol. Itu udah semakin buyar. Bikin istilahnya pengen buru-buru menyamakan kedudukan, cuma cetak gol tapi akhirnya ada kesalahan juga ketika misalnya gol kedua. Dan udah setelah itu memang Persib sepertinya semakin kesulitan untuk mengembangkan permainan. Oke, bicara soal mental nih, saat ini Persib Bandung katakanlah di dalam pressure dan tekanan untuk mengejar ketertinggalan dengan defisit 3 gol yang berarti minimal harus menang 4-0 ya atau 5-1 atau dan seterusnya gitu. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini gitu Persib Bandung nantinya akan bermain seperti apa sih gitu, walaupun sebenarnya akan bermain di hadapan Boboto gitu, apakah cenderung ya udah bermain aman aja dulu menunggu peluang tapi di mana letak kira-kira menurut Kang Opik ini akan ada celah untuk menyerang di sisi mana dan lain sebagainya? Bojan Hodak sendiri kemarin sudah bilang bahwa secara fisik oke, secara mental juga nggak apa-apa katanya. Istilahnya itu mungkin ya kalau ke publik dia pasti bilang kayak gitu, meskipun siapa tahu memang kalau mental ya mungkin sehari 2 hari ada lah gitu ya. Cuman untuk kalau memang ada istilahnya ada pelecut yang pas gitu ya, ada ucapan Bojan Hodak atau ucapan siapa yang bisa membangkitkan mental para pemain Persib, saya kira mereka bisa tampil lebih bagus lah gitu ya di leg kedua ini. Cuman memang yang jadi persoalan adalah bagaimana Persib nanti bermain. Karena kita lihat kemarin Ratchaburi bermain sangat bagus di lini dari depan sampai belakang. Nah ini yang harus dicari celahnya seperti apa. Apakah memang akan bermain dari sayap atau mengandalkan dari lini tengah gitu. Karena memang kemarin tidak terlalu terlihat kreativitas para pemain Persib. Jadi ini yang harus dikoreksi lah untuk dievaluasi oleh Bojan Hodak
untuk leg kedua nanti apakah memang ramuannya seperti apa nih supaya bisa membongkar pertahanan Ratchaburi. Setelah membongkar pertahanan bisa mencetak gol. Kemarin bisa membongkar pertahanan tapi tidak bisa mencetak gol. Nah ini yang harus dievaluasi bahwa memang harus bisa selain menaklukkan lini belakang juga harus bisa menaklukkan kiper agar bisa mencetak gol gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal pertahanan pasti mereka juga tidak akan bermain terlalu Ya, tidak terbuka akan ya. terlalu frontal karena sudah unggul Sudah 3 unggul gol. pastinya hanya ingin mempertahankan Iya, apa yang sudah jadi didapat unggul ya. kemarin ya. Nah, bagaimana ini Persib Bandung khususnya kemarin kan Beckham absen, jadi kita tahu bahwa Betul. Beckham adalah salah satu pemain sayap yang biasanya bisa menusuk-nusuk gitu ya. Kalau misalnya tim lawan udah mulai bermain rapat, apakah Kang Opik melihat bahwa situasi akan berbeda dengan hadirnya Beckham Putra nanti di leg kedua? Ya, Beckham punya tipe yang berbeda dengan Barros dan juga Bergwinho ya. Dia punya sisi kelincahannya lebih bagus lah gitu dari banding Barros dan Bergwinho. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung di leg kedua nanti karena Beckham katanya sudah secara kondisi sudah oke ya, sudah fit. Jadi bisa dimainkan di laga leg kedua ini. Mudah-mudahan sih bisa main dari menit pertama ya supaya bisa karena memberikan perbedaan lah. Mungkin Ratchaburi sudah melihat bahwa Barros seperti ini, Bergwinho seperti ini, Andre Ujung seperti ini. Jadi ketika misalnya Beckham main ada permainan yang berbeda dari Persib Bandung seperti apa nanti serangan dari sayap kiri atau dari sayap kanan tergantung nanti di mana Beckham ditempatkan gitu. Jadi Beckham kalau bisa memang dari menit awal bermain saya kira itu cukup bagus buat Persib Bandung. Oke, nah di leg pertama juga kita sempat melihat ya bahwa Boyan Hodak pada akhirnya memainkan 3 striker sekaligus ya saat itu ada Sergio Castel, Andrew Yung, Ramon Tanque di menuju menit-menit akhir. Nah, apakah karena kita Persib Bandung sekarang lagi mengejar defisit gol tersebut, apakah skema yang sama nih dengan menempatkan 3 striker langsung akan dilakukan Boyan Hodak pada menit pertama atau seperti apa menurut Kang Opik? Kalau saya lihat sepertinya kalau tipe Boyan Hodak tidak sepertinya ya tidak akan langsung memasang 3 striker dari menit awal. Mungkin itu akan dilakukan jika memang sudah memasuki menit 65 atau 60 tapi Persib masih dalam keadaan tertinggal itu bisa jadi dilakukan. Tapi dari awal sepertinya memang masih akan memasang 1 striker saja. Kalaupun misalnya ada Barros juga tapi dimainkannya lebih ke sebagai penyerang sayap. Oke, jadi tetap dengan skema Dengan yang skema 1 ya. dulu ya. Karena memang yang jadi persoalannya bukan jumlah strikernya tapi kreativitas dan bisa tidak peluang yang didapatkan jadi gol lah itu yang jadi persoalan di Persib Bandung. Oke, nah kita tahu bahwa sejarah sepak bola ini bukan tidak mungkin ya untuk membalikkan keadaan apalagi dalam skema 2 leg seperti ini. Nah, dalam sejarahnya Kang Opik ada nggak sih yang Kang Opik ingat dari tim manapun gitu, baik di liga domestik, di Asia atau di internasional seperti di Eropa yang Kang Opik tahu ini udah seperti misalnya Barcelona saat itu udah ini udah nggak mungkin lolos nih tapi bisa. Nah, Kang Opik yang paling ingat itu seperti apa? Ya yang paling ingat Liverpool lawan Barcelona yang ketika di leg pertama Liverpoolnya udah kalah 3-0 ya di Camp Nou. Terus di leg kedua main di mana? Main di Anfield. Itu semifinal Liga Champions 2019. Terus Liverpoolnya tanpa Mohamed Salah karena cedera, tanpa juga Firmino. Mereka mengenalkan Divock Origi, Sadio Mane dan Xherdan Shaqiri di depan. Tapi ya nggak tahu gimana. Itu mungkin ada ke salah satu keajaiban Anfield ya waktu itu. Akhirnya Liverpoolnya bisa membalikkan keadaan dan menang 4-0 gitu. Jadi ketinggal 3-0 itu bukan akhir dari segalanya. Asal bisa meramu strategi dengan tepat, terus ada keberpihakan juga dari Debbie Fortuna gitu, dari keberuntungan ada laki juga itu sebenarnya bisa dilakukan asal memang strateginya pas, terus para pemainnya fight gitu, ada keberuntungan juga. Nah itu saya kira bisa, karena memang yang saya ingat Liverpool juga kan pernah ya, yang satu lagi yang Liverpool ketika final lawan AC Milan ketika final champion itu bahkan bukan
bukan dalam waktu 90 menit, tapi dalam 40 menit mereka bisa mencetak 3 gol untuk bisa menyamakan kedudukan gitu. Jadi memang asal strateginya pas, asal setiap peluang bisa dimanfaatkan, asal kita dinaungi keberuntungan, saya kira Persib bisa, ya tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi saat hari kedua nanti mainnya di hadapan Ya, Boboto ya, yang Boboto. kabarnya juga tiketnya udah menipis, sudah sold out bahkan tadi saya cek ya, berarti mungkin akan full house nanti. Tentunya akan menjadi tambahan energi gitu ya untuk para pemain. Ya, jadi inilah buat pemain, jangan sampai mengecewakan Boboto lah yang sudah bela-belain beli tiket, ke tarawehan gitu. Tarawehannya pulang, mungkin mereka berjamaahnya barengan itu. Nanti beres nonton, jadi memang inilah supaya bisa memberi kebahagiaan buat Boboto di awal Ramadan. Di awal Ramadan ya, sangat bertepatan, kebetulan sekali dekat dengan Aljabar, mungkin Boboto dari situ sebelum langsung itu bisa. Iya, mungkin Boboto sebelum melaksanakan nonton bareng sama, kalau di warganet nyebutnya Ultras Aljabar. Sholat maghrib dulu ya. Itu bareng-bareng di Aljabar berdoa lah, karena ya tidak mungkin ya kita berdoa, sisanya para pemain dan tim pelatih pasti akan berusaha. Nah oke, selanjutnya nih langsung aja Kang Opik, prediksi susunan pemain versi Kang Opik saat leg kedua nanti seperti apa? Oke, Teja masih tetap kayaknya masih jadi kiper ya, pilihan utama. Terus Putros di bek kanan. Di tengahnya kalau Julio Cesar sudah sembuh, kayaknya belum ya? Belum ada kabar ya. Berarti masih Patricio Matrichardi sama Barba. Di kirinya bisa tetap Dewangga, nggak apa-apa. Tapi di tengahnya setelah Tom Hai dan Eliano, saya sih lebih cenderung ke Adam Alis ya. Kalau misalnya mau ini, Adam Alis, kemudian di depan antara Beckham, Kastel, dan Baros mungkin. Jadi Kastel saat ini yang akan menjadi starter ya. Ya, kalau melihat secara fisik sih kemarin dia sepertinya tidak ada masalah ya, bisa main dari menit awal, jadi tidak ada masalah. Mudah-mudahan bisa langsung cetak gol lah gitu, masih bisa memanfaatkan peluang gitu. Amin. Kalau prediksi skor? Prediksi skor Persib bisa lah 3-0, jadi nanti adu penalti ini. Aduh, lebih deg-degan lagi dong. Ya nggak apa-apa. Lebih deg-degan, lebih menantang adrenalin. Lebih ramai gitu kan. Lebih ramai, tapi apa tidak takut Persib Bandung rekor penalti itu cukup. Iya sih, memang agak ini ya. Tapi ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau nggak sampai penalti lah, sampai perpanjangan waktu 4 extra time gitu ya. Iya, extra time 15 menit aja, 30 menit itu. Kalau penalti Boboto ya itu sudah kayak mending langsung tarawih aja, nggak usah deg-degan. Ya nanti aja lihat ini. Lihat highlight jadi. Ya kita doakan mudah-mudahan yang terbaik. Yang penting kita doakan para pemain bisa fight sampai beres ya, mau betul. Itu nanti sampai 90 menit, mau nanti extra time sampai 30 menit, maupun nanti sampai adu penalti. Ya, kalau pemainnya menunjukkan rasa ingin menang walaupun hasilnya misalnya tidak sesuai ekspektasi, rasa-rasanya kita juga tidak akan kecewa-kecewa banget ya, karena yang ingin kita lihat tentunya adalah semangat para pemain. Kalau misalnya memang main bagus tapi akhirnya tidak sesuai ekspektasi, masih ada excuse lah gitu ya. Tapi kalau udah main jelek, hasilnya jelek, nah udah lah itu. Oke, kalau gitu Kang Opik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya, udah edisi Ramadan ya nanti. Betul. Dan juga Boboto dan Tribuners, kalau misalnya belum puas masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung maupun informasi dari Jawa Barat lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Dan juga ini yang bertepatan dengan Imlek, jadi kami juga mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek buat teman-teman yang merayakan. Semoga keberuntungan, keberkahan menghampiri kita semua, termasuk Persib Bandung mudah-mudahannya saat melawan Racaburi FC nanti. Dan saya Rena Sumati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih semua telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah. They wanna go eat, and you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.